Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Bu Heni apa kabar? Yuk, selalu. Eh, ya, karena kita lagi masih harus PJJ, belajar dari rumah. Hari ini sedang ujian, kemudian ada lagi yang untuk mempersiapkan nilai PTS ya. Jadi Ya, ya terpaksa menghubungi sahabat terbaikku ini via Zoom deh ya. Maaf ganggu, nggak apa-apa? nggak apa-apa, sip lah. Yang penting ada waktu. Siap, terima kasih. Nih, sebetulnya Perlu dibantu. ada ada sesuatu yang, ya meminta tolong sih terkait dengan ya permasalahan, tugas. Jadi saya diminta di LMS itu untuk menanggapi sebuah permasalahan, bagaimana, Bu Heni sebagai rekan kerja, menanggapi sebuah kasus gitu ya, di mana kasusnya, andaikan di sebuah sekolah itu ada seorang guru, sebetulnya kalau dari sisi, dedikasinya dia bekerja sebagai guru, kemudian, secara akademik memajukan siswanya itu hebat karena nilai siswanya bagus gitu kan. Kemudian, dia juga pekerja keras, disiplin tinggi, tetapi di sisi lain itu beliau juga terkenal dengan, ya memberlakukan disiplin yang tinggi dan cenderung ya di mata anak-anak itu galak gitu, sehingga, bagi anak itu menakutkan. Nah, sehingga andai suatu waktu katanya Bu Hen itu lagi bersebelahan ada di dekat kelasnya Bu Tati, nah kemudian, mendengar suara tangisan gitu ya. Jadi ada anak yang nangis, kemudian pasti kita terpanggil untuk keluar dan ketika melihat keluar, melihat ada seorang siswa kelas 5, bayangin memang masih kecil lah gitu. Kemudian dia sedang, menangis, kemudian, di tengah terik matahari dan, udah dibayangin lah, di sana itu panas banget tempat dia berada dan menghadap ke kelasnya Bu Tati yang tadi gitu kan. Nah itu ya dalam hati kita udah pasti itu kan nerka terjadi sesuatu gitu. Nah yang diminta adalah bagaimana, sikap Bu Heni, melihat kondisi seperti itu, keputusan apa yang harus diambil pada kondisi begitu, karena di Bu Tati itu kan, oleh kepala sekolah saja, sangat di apa ya, kayak dibanggakan gitu ya dengan, bagaimana keberhasilan beliau, menggolkan, nilai anak-anak yang selalu bagus. Juga orang tua gitu, jadi, segan lah kayak gitu ke Bu Tati. Nah, kalau Bu Heni sendiri melihat seperti itu, akan seperti apa? Nah, itu sih sebetulnya permasalahan yang, mau saya dengar tanggapannya dari Bu Heni. Terima kasih, Oh, mangga. gitu. Ya, dari permasalahan itu, dari paparan Bu Dedeh tadi kan, si anak itu nangis, gitu kan ya. Kemudian Heeh, dikeluarkan kelas oleh heeh, Bu Tati. oke, Dan Bu Tati tegas, gitu kan, heeh, cenderung ke galak. Orang tua siswa sudah tahu, kepala heeh, sekolah juga bangga, gitu ya. iya, Kalau melihat kasus ini, mhm, sesungguhnya dari sisi Bu Tati ini ingin mendisiplinkan anak itu, gitu kan ya. mhm, betul, heeh, Entah apa kesalahan anak itu, karena saya sebagai guru di sebelahnya, heeh, jadi tahu sesungguhnya ini anak kenapa, gitu kan ya. mmm, Dan karena tadi Bu berarti Tati untuk sangat, mengetahui anak itu kenapa? saya Mhm, ya setelah melihat anak itu menangis bukan mhm, berarti ketika anak itu menangis baru dikeluarkan terus mhm, saya datangi, kan mhm, dilihat dulu ini betul, kira-kira anak ini nangis kenapa, jangan tiba-tiba sayanya harus keluar dulu gitu kan. begitu, Tapi setelah agak lama baru akan mhm, mendatangi anak itu, mhm, paling tidak menanyakan kenapa kan gitu oke, kan, siap siap siap, mhm, misalnya ke anak itu, sehingga nanti kemungkinan ketika anak nangis seperti itu akan bercerita
atau juga mungkin saja anak itu semakin kencang nangisnya kan. Oke. Sehingga kalau melihat seperti ini, ya usahakan anak itu ditenangkan dulu nanti untuk barangkali mau bercerita apa masalahnya, gitu kan? Oke. Oke. Terus Bu Tati itu kan ketika kita sudah tahu kepala sekolah saja merasa menghormati karena kerja kerasnya, keberhasilannya, nilai itu kan terutama yang disoroti kan bagaimana menghasilkan siswa yang punya nilai bagus gitu. Nah, apakah dalam posisi ini ketika misalkan tadi kan anaknya sudah disamperin, ditanya kayak gitu ya, mungkin dia ya berbicara bahwa bisa saja sih lah dia merasa salah dan mau kenapa dia berlutut mungkin minta maaf kayak gitu ya. Nah kemudian tindakan Bu Heni ke Bu Tati akan seperti apa gitu ya, di sana kan apakah bisa menginterupsi, artinya ya protes dalam tanda kutip lah ke Bu Tati gitu ya, karena seakan-akan kan dia membiarkan gitu anak sampai panas-panasan seperti itu gitu. Nah dari sisi Bu Heni seperti apa tuh? Ya setelah mendengarkan anak tadi bercerita ya tentang permasalahan yang terjadi, kalau kemudian Bu Tati sendiri tidak keluar ke kelas menyamperin anak itu, gitu kan? Tiba-tiba anak itu curhat kemudian saya masuk ke kelas, kan itu tidak etis ya, karena tadi udah latar belakangnya sudah sangat jelas bagaimana disiplinnya beliau, sehingga setelah ini ditunggu dulu apakah ada reaksi Bu Tati untuk keluar kelas. Kalau kemudian setelah sekian lama tidak keluar-keluar, ya paling tidak ngetok pintu sayanya, gitu kan ya. Setelah lihat durasi mungkin anak itu sudah lama, ngetok pintu menyampaikan kira-kira apa sesungguhnya kok bisa anak ini terkena hukuman seperti itu. Oke, berarti berani ya, meskipun dalam tanda kutip Bu Tati itu terkenal mungkin kalau yang seperti itu apa ya, memperlihatkan apa ya, kalau ya ini kan misalnya disiplin saya dan lain-lain gitu, tapi Bu Heni tetap ya bisa melakukan interupsi atau menyampaikan gitu kan ya ke gurunya. Interupsi di sini kan tidak mesti kemudian kitanya gedor-gedor pintu, betul, gitu iya, kan ya. tidak, betul. Dengan cara mendekati dulu ke tempat beliaunya mungkin lagi duduk atau berdiri saat ngajar. Kemudian kitanya juga kan menyampaikannya sambil berbisik gitu kan ya. Maaf gitu dan sebagainya. Sehingga nanti kan Bu Tati akan mungkin punya reaksi tersendiri, apakah kemudian mengambil anak itu, gitu kan ya, atau menurunkan itu sudah haknya beliau sebagai gurunya. Karena kita sendiri kan dalam hal ini masalah yang sesungguhnya antara guru dengan siswanya kan kitanya tidak terlalu dalam. Iya betul. Iya, artinya iya. Itu memang salah satu dari sisi Bu Tatinya saya juga akan melihat oh ya itu cara untuk mendisiplinkan. Tapi kalau dilihat dari umur yang masih kelas 5 SD, disiplin itu memang harus tinggi. Caranya berarti ya. Caranya jangan sampai terlihatnya terlalu kasar gitu ya. Ekstrim gitu ya jadi ya kesannya. Jangan terlalu lama dalam menghukumnya. Ya sekedar 5 menit mungkin itu masih bisa. Itu kalau kemudian sampai kepanjangan kan takutnya anak itu bisa pingsan atau sedangkan teman-temannya kan pasti konsentrasinya juga akan buyar kan di dalam betul karena di kasus juga sebetulnya teman-temannya tuh pada ngelihat ke pintu gitu ya.
Jadi sebetulnya teman-teman yang di kelas juga pada dasarnya sudah agak terganggu gitu. Ya mungkinlah secara apa ya, secara hati nurani kan pasti muncul kasihan kayak gitu ya. Itu temennya, tapi kan nggak Iya. berani seperti itu, ya. Nah, Iya. jadi pada Itu tadi dasarnya makanya. berarti kita menyampaikan nggak apa-apa, artinya interupsi yang tadi itu kita sampaikan, tetapi dengan cara yang tentu saja punya kode Sopan. etik ya, ada etika tersendiri gitu ya untuk Ah, menyampaikan. Oh iya, iya, betul. ngerti. Oke. Oke, tadi mengapa Anda yakin bahwa bisa gitu kan menginterupsi Bu Tati? Oh, Mengapa paling dan tidak. bagaimana? Bagaimana tadi udah ya, jadi dengan Ya. cara baik-baik. Tapi mengapa Anda yakin bisa gitu? Ya. Kenapa saya yakin bisa menginterupsi anak yang dihukum ini ke Bu Tati? Tadi yang pertama adalah bahwa anak itu sudah agak lama. Oh iya, landasannya Ya. itu ya. Jadi ada landasan apa ya? Peduli kayaknya gitu ya. Udah agak lama Kemanusiaannya gitu ya. Bisa ya. agak lama dijemur kan. Oke. Ya, bisa dehidrasi dan sebagainya. Mungkin. Iya, oke. Dan bisa berpikir juga nanti konsekuensi gitu ya, nanti apa yang terjadi kalau misalnya itu terus dibiarkan. Seperti itu ya? Iya. Oke. Sedangkan kan tadi juga di kasus itu kan orang tuanya juga mengetahui gitu kan, bahwa Bu Tati seperti itu, sehingga nanti pun akan terjadi komunikasi yang baik antara orang tua, sekolah dengan Bu Tati. Oh iya, sip lah.